hanya diwakili oleh unit pelaksana teknis. Kami datang Ini untuk rapat dengan dinas LH, tapi dinas LH terkait tidak ada yang datang ke sini. Menunjukkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Jumpa kembali dengan saya Mahmud Mubarak, Content Manager tribuncirebon.com. Kali ini saya memandu acara GovTalk, Government Talk, dan sudah hadir bersama saya narasumber yang istimewa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Bapak Iwan Ridwan Hardiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya? Insya Allah sehat. Harus sehat. Cirebon ini hujan terus ya hari ini ya? Iya, curah hujannya Sangat lumayan. tinggi ya, Ya, hampir dan tiap hari hujan ya. kemarin-kemarin ada musibah. Nah, Gitu musibah. kan. Iya. Ya. Pak Iwan, kemarin ada kejadian yang menarik perhatian juga ya, di mana di Kubang Deleg gitu Kubang ya. Deleg, TPA Kubang Deleg. PA itu tempat pembuangan akhir sampah di Kubang Deleg di wilayah Cirebon Timur ya. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana itu, Pak? Iya, cerita tentang peristiwa Kubang Deleg ini memang cukup menarik perhatian karena viral ya ketika kelompok masyarakat memaksa driver kami untuk membawa sampah ke depan balai desa kemudian menumpahkan sampah di situ. Kemudian kan di beberapa postingan media muncul bahwa ada statement bahwa seolah-olah kita tidak bagus dalam mengelola TPA. Gitu. Jadi kalau ditanya sebetulnya apa yang terjadi, kompleks runutannya. Pertama tentang isu yang mencuat tentang pemerintah Kabupaten Cirebon dianggap tidak bagus mengelola sampah di TPA sehingga menimbulkan dampak. Saya perlu klarifikasi. Jadi sampai sejauh ini memang pengelolaan sampah di TPA itu memang belum berujung pada konsep yang kita rencanakan. Jadi Ya. dulu sudah ada konsepnya, Ya. namun karena masih baru Pak ya. Ya. Ini kan baru tahun 2023. Baru setahun operasional. lah ya. Oke. Ya. Jadi TPA Kubang Deleg kita konsep menjadi sanitary landfill, di mana di sana itu adalah pengolahan sampah. Di sana sudah dibuat infrastruktur yang memungkinkan sampah ini nanti bisa diolah, didaur ulang, bahkan pemanfaatan gas metan dengan jaringan lain-lain. Hanya memang kan sampai saat ini belum maksimal karena pertama infrastruktur juga belum final. Oh, belum selesai itu Belum, karena memang harus ada tempat pengolahan sampah yang kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian volume sampah yang dibuang ke TPA sendiri sampai sejauh ini baru 55 ton per hari, belum banyak. Baru 55 ton. Per hari. Padahal potensi sampahnya Ya, potensi sampah kita kalau hitungan jumlah penduduk 1.200 ton. Cuman kan kita punya 2 TPA yang di Gunung Santri yang lama. Nah, pemanfaatan gas metan dan lain tentu belum optimal. Nah, kemarin isu muncul itu sebetulnya dipicu oleh komunikasi antar pemerintahan desa dengan masyarakat. Desa Kubang Deleg sebagai desa yang ketempatan sebagai TPA mendapat bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Setahun itu sebesar 500 juta. Oh, lumayan besar. Ya. Dan masyarakat menuntut supaya bantuan keuangan khusus tersebut dibagikan seperti BLT. Oh, tunai. Ya, itu yang menjadi pertentangan karena memang peraturan bupatinya tidak memperbolehkan seperti itu. Iya. Nah, ini yang menjadi pertentangan di masyarakat. Kami beberapa kali memang diminta untuk menjelaskan dan sudah kita jelaskan mulai November bahwa berpegang pada aturan pada perpu tersebut memang tidak bisa dibagikan sebagai BLT. Cuman masyarakat memang keinginan seperti itu sampai ada pertemuan di Pendopo dengan Forkopimda, kemudian pertemuan di TPA, kemudian saya sendiri pertemuan di Kubang Deleg. Tindak lanjut dari peristiwa itu, tetap masyarakat meminta supaya bagaimana caranya BKK itu dibagikan secara tunai kepada masyarakat.
Nah, apa jawaban pemerintah daerah? Kami menghadirkan bagian hukum waktu itu Iya, iya. untuk mengkaji apakah ada kemungkinan Oh, gitu ada perubahan ya ya. perubahan regulasinya. Karena kita kan kalau mengacu pada regulasi yang sekarang tidak bisa. Mungkin lah ya. Ya. Nah, jawaban dari bagian hukum memang sedang dikaji dan dikonsultasikan. Mungkin saja ke depan akan ada regulasi baru terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Gitu. Kalau yang 500 juta itu sudah ke desa udah. Sudah 2 tahun ini. Itu bentuk apa yang dilakukan Nah, oleh desa, Pak? di peraturan bupati yang 500 juta itu diperuntukkan untuk 2 hal besar. Pertama, pembangunan infrastruktur, yang kedua pemberdayaan. Oh iya, Jadi tidak langsung pada tunai kepada masyarakat, tapi 2 poin besar itu dengan rincian penjelasan kegiatannya ada di peraturan bupati. Dan yang perlu saya sampaikan, sebetulnya kompensasi dari pemerintah daerah kepada desa yang ketempatan TPA itu tidak hanya itu saja. Jadi dulu beroperasionalnya TPA itu didasarkan pada ada komitmen bersama semua SKPD. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung di situ, Pak ya? Ya, maksudnya gini, ada kompensasi lain yang diterima oleh desa. Oh, Banyak. oke. Dulu ada 35 item permintaan desa Dan itu dipenuhi. dipenuhi. Oh iya. Jadi sebetulnya cukup banyak program-program khusus yang diperuntukkan untuk Kubang Deleg sebagai kompensasi Kubang Deleg ditempati sebagai TPA. Begitu. Ya artinya kalau ngelihat dari sisi kompensasi harusnya sudah bisa mengerti ya apa masyarakat gitu. Ya, hanya saja kan memang kita maklumilah masyarakat aspirasinya kan memang berkembang dan terutama kalau saya lihat cara komunikasi pemerintahan desa dengan masyarakatnya. Oh iya. Ada gap di situ, Pak ya? Ya, saya lihat begitu. Dengan tidak maksud Ya, memojokkan betul. pihak tertentu ya. Sebetulnya kapasitas di Kubang Deleg ini berapa sih, Pak, di rencana awal tuh? Kalau bercerita Kubang Deleg ini lebih besar dari Gunung Santri. Dari luasan itu 6 hektar. Oh, Kalau di situ dimanfaatkan secara maksimal sebetulnya bisa pada capaian 300-400 ton ya. sehari. Untuk dengan catatan pengolahan ya. Oh iya. Ya, karena tadi konsep kita adalah pengolahan di situ dan memang belum final pengolahan belum final. Oke. Dari potensi 1.200 ton di kabupaten ya per hari, Pak ya. Yang sudah dikirim ke 2 TPA ini berapa, Pak? Hitungan kami itu karena kan setiap sampah yang masuk ke TPA itu ada hitungannya, ritasi, Ada ritasinya, kemudian ada ya. tonasi ya. Jadi sampai saat sekarang memang yang baru terkelola oleh kita itu di angka 425 ton. 25 ya. Sepertiganya lah ya, baru Ya. sepertiga. Sepertiga. Ini 2/3-nya lari kemana? Itu PR besar untuk kita semua di Kabupaten Cirebon. Iya. Dan yang paling utama kalau berbicara masalah penyelesaian sampah itu harus sinergi semua pihak dari hulu ke hilir, Betul. dari rumah tangga, Ya. pemerintahan desa, pemerintahan terdekat dengan masyarakat, kemudian kecamatan yang mengkoordinir, kemudian kabupaten yang mengeksekusi di akhir. Ini sebetulnya fungsi dan tanggung jawabnya sudah diatur oleh Perda nomor 5 tahun 2022. Sudah ada aturannya Sudah ya. ada. Jadi setiap elemen itu sudah ada perannya masing-masing. Oke. Ya. Contoh begini, seharusnya kita, dan ini sudah kita galakkan terus, hanya memang tingkat keberhasilannya masih tidak terlalu signifikan. Dari rumah itu harus sudah dipilah. Oke. Minimal kita berkategorinya organik non organik saja. Ya, 2 aja gitu ya. Ya, 2 dulu ya. Oke. Pilah. Dan kewajiban dari rumah tangga sampai ke TPS itu adalah klaster kewenangannya pemerintahan desa. Bukan kami di situ. Iya. Kalau kami LH itu dari TPS ke TPA. Nah, ini problemnya kadang, mohon maaf, di tingkat desa sendiri belum itu dilakukan. Sehingga muncullah sampah liar di bahu jalan. Muncullah sampah liar di sungai, muncullah sampah liar di tempat-tempat yang memang sebetulnya bukan tempat sampah. Karena pemerintah desa belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat desa. Seharusnya memang ada pada setiap desa itu TPS untuk pengolahan. Ya, tadi saya jelaskan, Perda nomor 5 2022 itu menjelaskan desa itu wajib mengelola sampah di tingkat desa. Artinya desa harus memiliki TPS. Desa harus menganggarkan keuangan desa untuk mengelola sampah. Berarti ada yang tidak dianggarkan berarti, Pak, kejadian sekarang. Berkaitan dengan hal itu, sebetulnya di peraturan bupati atau dana keuangan desa ADD atau DD itu ada opsi urusan sampah ini menjadi opsi salah satu urusan yang harus dibiayai oleh keuangan pemerintah desa. Hanya karena opsional,
bukan kewajiban, Bukan kewajiban. bukan mutlak. Jadi desa itu mungkin dengan ada kewajiban sekian persen untuk PLT, Iya. sekian persen sekarang ketahanan pangan lah, yang Oh iya, sudah sedang strike di- kan. ya, betul. Akhirnya urusan sampah ini juga tidak menjadi urusan yang Prioritas, ya. prioritas. Ini yang kami diskusi dengan legislatif, diskusi dengan teman-teman di DPMD. Kami sih berkeinginan supaya ada aturan yang langsung mengatur. Sebetulnya berapa persen sih yang diperlukan untuk mengelola sampah? Iya. Begitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, Pak, sebesar apapun effort kabupaten, sebesar apapun sumber daya kita, tidak akan mampu kita ngelola 1.200 ton sehari. Iya. Yang sudah bercampur begitu rupa ya. Iya, iya. Jadi sampah itu idealnya terkurangi dulu dengan ada pemilahan. Kan konsepnya reduce, reuse, Ya, recycle. betul, 3R ya. Ketika itu jalan, maka residu akan makin sedikit. Residu akan sedikit, maka yang diangkut makin kecil, operasional makin kecil, TPA makin panjang umurnya. Betul. Teorinya harus begitu. Iya, gitu ya. TPA dipersiapkan sebagaimana canggihnya, kalau sumber sampahnya tidak diselesaikan, tetap saja akan kewalahan. Mungkin hanya 5 tahun, 10 tahun, setelah itu kita akan bencana tentang sampah. Gitu, Pak. Dan memang ini kejadian yang sebetulnya tidak hanya di Kota Kabupaten Cirebon ya, tapi juga Iya. di semua daerah. Ya, Soal pengolahan sampah ini atau pengelolaan sampah ini sangat-sangat rumit ya. Menjadi PR Kompleks. besar. Betul, PR besar ya. ya. Karena kalau saya lihat, karena memang, mohon maaf, belum begitu serius selesaikan sampah. Polisinya gitu ya, kebijakannya. Iya. Ya. Kalau program-program sih pasti banyak Pak ya. Ya. Untuk pengolahan atau pengolahan sampah itu pasti banyak kan setiap tahunnya itu. Ya, jadi kalau cerita tentang bagaimana kita akan menyelesaikan masalah sampah ini sudah dirancang banyak program. Termasuk saya di 3 tahun terakhir itu memiliki program pemberdayaan, Pak. Oh ya, oke. Fokus kita adalah bagaimana masyarakat tersadarkan supaya sampah ini dikurangi. Kurangi. Sehingga dulu tahun 2022 saya berkeliling ke desa kecamatan melakukan program sosialisasi bagaimana ibu-ibu di rumah mulai ikut aktif mengurangi sampah dengan mengelola sampah. Iya. Kita ngadakan acara pembelian sampah dan bahkan Oke. bahkan Tabungan kita sampah mungkin ya? ya kita didukung oleh pelaku usaha yang program kita sampah menjadi berkah, sampah itu ditukar menjadi logam mulia. Itu program kita 2022, Pak. Iya. Tahun 2022. Ya, tapi memang ternyata membangun kesadaran itu tidak semudah itu. Program itu selesai ya dampaknya tidak terlalu Tidak terlalu signifikan. betul. Kemudian tahun kedua saya bergerak ke sekolah. Ada 20 sekolah yang kita sasar tingkat SMP yang kita didik siswanya untuk mendaur ulang sampah sesuai dengan potensi sampah di wilayah. Kita menggandeng ahli alumni ITB. Program tersebut alhamdulillah sekarang berlanjut menjadi program P5. Oh, Jadi ya, di ini sekolah ya. tingkat keberhasilannya alhamdulillah lah, daya ungkitnya minimal dari anak didik tercerahkan. Sampah itu tidak hanya barang mubazir, Betul. tapi bisa diolah menjadi produk kreatif dan menghasilkan uang. Nah, tahun ketiga 2024 kemarin kita berkolaborasi dengan komunitas. Kita ada kegiatan lebih dari 10 titik pembersihan sampah liar dengan komunitas. Nah, ini maksudnya menularkan semangat bahwa urusan sampah ini bukan hanya tok menjadi kewajiban kami di pemerintah, tapi masyarakat dalam berbagai bentuk elemennya juga harus turun menyelesaikan sampah. Hanya disayangkan, Pak. Contoh begini, kita membersihkan satu titik sampah liar di satu titik. Biasanya tidak hanya membersihkan, kita di situ lakukan pemberdayaan. Masyarakat sekitar situ ya. Mau diapakan itu tempat sampah liar itu? Ada yang dijadikan taman, ada yang kita tanami, ada yang kita jadikan penempatan kontainer supaya masyarakat tidak buang sampah sementara. Tapi ironi masyarakat kita, Pak. Hari ini kita bersihkan, kita babat, tanami pohon, simpen spanduk peringatan, besoknya pohonnya dicabuti, spanduknya dilepas, buang sampah lagi di situ. Itu yang memang perlu kesabaran kita untuk menyelesaikan itu, Pak. Jadi program sudah sedemikian banyak bertahun-tahun, tapi ya tingkat kesadaran yang masih relatif rendah, Pak ya. Agak susah memang susah. untuk merubah itu gitu. Ya. Memang ini dibutuhkan daya tahan juga gitu kan dari berbagai pihak, terutama yang memang paham betul dengan persoalan sampah ini, bahwa pendidikan atau penyadaran ya tentang sampah, pengelolaan sampah ini bukan hal yang mudah dan harus terus-menerus dilakukan. Artinya memang mau dibutuhkan daya tahan yang cukup, komitmen yang kuat. Itu dia, ya, komitmen. terutama kalau saya sekarang sudah berpikir bukan hanya komitmen, penerapan sanksi, Pak.
Nah. Nah, itu yang harus sekarang kita mulai Itu lakukan. perdanya ada kan, Pak? Ada Di K3 biasanya. di Perbup Di Perbup, 5 2022 itu sudah menyebutkan membuang sampah sembarangan itu denda nominalnya 500.000. 500.000 kan? Iya. Ya. Kemudian desa yang tidak mengelola sampah itu nanti akan berimbas pada faktor pencairan siltap. Oh, tertunda atau ini ya, agak susah lah gitu ya untuk Iya, pencairannya. iya. Tapi itu udah berjalan belum, Pak? Sekarang perda itu perlu ditindaklanjuti oleh Perbup. Kami sedang berdiskusi ini tentang penerapan Perbup ini, menghitung kesiapan dan segala kemungkinan yang terjadi. Karena mungkin nanti di penegakannya, nanti di penindakannya di Satpol ya. Iya, Pak. Satpol. Penegakan perda ada di Iya, Satpol. penegakan. Kalau emang dia harus ada efek jera gitu ya, Iya. efek jera dari perilaku yang kurang baik dalam hal Iya. membuang sampah. Kalau kemudian warga membuang sampah sembarangan dan ketahuan, langsung kena sanksi ya. Iya. Biasanya sih tipiring gitu, Pak ya. Iya. Tipiring ya. Tipiring. Oke. Artinya kalau bercerita tipiring kan kita harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Ya, kan, ya, gitu betul. Itu yang sedang kita rancang seperti apa teknisnya di lapangan, Pak. Ya mudah-mudahan Pak bisa tahun-tahun ini supaya ya kesadarannya itu mungkin kalau udah dikena hukuman kan nggak ada Iya. berpikir ulang mereka Ya, tuh, berpikir ya, dua kali jadi untuk ini. kadang kan kita ingatkan sudah, Ya, betul. kita cerahkan sudah, ya mungkin langkah akhir harus pakai penegakan hukum Penegakan barangkali. hukum. Ya kita publikasikan lah mau nggak mau gitu kan, bahwa warga anu nih melakukan pelanggaran gitu kan, kepada desa anu nih belum melakukan kewajibannya untuk pengelolaan sampah gitu ya. Kalau secara sederhana sebagai sampel, sebetulnya di bulan di Januari awal, Kemarin berarti ya? ya kita sudah bergerak dengan Satpol PP di 5 titik, Pak. Oke. Hanya memang baru peringatan saja. Ya. Baru peringatan saja ketika kita mendapati orang yang buang sampah sembarangan, kita cek identitasnya, kita ingatkan. Hanya untuk mengingatkan saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dampak dan kalau perlu kita tingkatkan nanti. Betul, supaya lebih ya itulah. Kalau makin keras mungkin orang juga akan melihat, aduh malu kayak ini kalau Ya. efek sosialnya mungkin ya nanti Ya. di yang Sanksi akan sosial. sanksi sosial gitu, sosial akan nanti diterima oleh masyarakat. Baik. Lantas untuk tahun 2025 ini apa Pak program yang kemudian akan dijalankan oleh lingkungan hidup dalam hal sampah aja dulu? Ya. 2025 banyak program kita, terutama yang paling krusial sebetulnya yang menyambung dengan Kubang Delek. Ya. Jadi karena konsep kita Kubang Delek ini adalah pengolahan sampah berbasis teknologi, maka sudah setahun ini kami sedang berproses dengan Kementerian PUTR. Oh sudah koordinasi dengan Jadi pusat Pak ya? bahkan kami kemarin kunjungan Forkompimda dengan kelompok masyarakat Kubang Delek langsung ke kementerian. Saya dalam proses untuk mendapatkan program yang namanya SWM SUD, Solid Waste Management for Sustainable Urban Development. Oke. Jadi insya Allah Kabupaten Cirebon akan mendapatkan bantuan infrastruktur dari kementerian untuk pengolahan sampah di Kubang Delek. Infrastruktur Pak ya? Iya, infrastruktur dan tentu pendampingan. Kalau gambaran besarnya mungkin seperti yang sekarang lagi tren di Banyumas. Oh ya. Seperti itu. Jadi sampah nanti akan dipilah dan diolah, produk akhirnya akan menjadi RDF, sumber energi alternatif bagi industri. Dan kami sudah menjajaki kerjasama dengan Indosupen untuk penampung Jadi sudah ada hasil akhir. penampung hasil itu ya? Nggak akan kesulitan lagi lah ya? Insya Allah. Nah, kemarin kunjungan Pak PJ, Ibu Kapolres dan Forkompimda lainnya, Pak Dandim, bertemu langsung dengan Direktur Sanitasi dan mereka menjelaskan, insya Allah sebetulnya di tahun 2025 ini Cirebon akan menjadi daerah, salah satu daerah yang akan mendapat program bantuan dari kementerian itu untuk mengolah sampah. Tempatnya sudah ada ya, tinggal nanti pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelengkap lain Pak ya? Ya. Ya mudah-mudahan bisa penanganannya atau pengelolaan sampahnya betul-betul berhasil Pak ya? Itu juga menjadi cita-cita kami. Ya, jadi saya juga perlu jelaskan di forum ini bahwa pemerintah itu tidak diam. Kita selalu berusaha. Dan upaya ini adalah upaya ketiga, karena sebelum-sebelumnya saya sudah mulai upaya karena memang tahapannya cukup berat, mencari pihak swasta yang sanggup dan punya kapabilitas juga tidak mudah. Dulu pernah ada MOU dengan pihak swasta, kita gagal. Betul. Kemudian kita ada program lain ke kementerian, kita kalah kualifikasi, dan sekarang ini insya Allah kita akan lolos kualifikasi untuk mendapatkan bantuan. Gitu.
Kalau untuk swasta itu emang persyaratannya mungkin berat sih atau gimana Pak? Mereka agak sulit untuk Ya, kita pernah membuat MOU dengan pihak swasta. ya, ya. Hanya memang di tengah perjalanan kita tidak bisa teruskan karena memang sebagaimana lazimnya perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta pasti ada klausul-klausul yang dipenuhi. Ya, sebenarnya betul, betul. Di antaranya rata-rata yang berat itu adalah terkait dengan pembiayaan tipping fee. Oh, Ketika kita masukkan sampah misalkan ke unit pengolahan, 1 tonnya kita harus bayar berapa. ya, Nah, itu kemampuan daerah kadang Tidak agak sampai ya. terbatas, Ya, tidak agak sampai berat situ untuk ya. memenuhi itu gitu. Dan memang mungkin cari yang lebih murah juga susah ya, nggak ada lagi. Iya, kalau berbicara teknologinya kan teknologi yang memang memerlukan operasional tinggi, Iya, 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 iya. rata-rata cukup berat. Betul, kayaknya. Ya. Artinya ya memang di sini butuh kerja keras lagi dari semua untuk bisa dari bawah gitu ya. Betul. Supaya dari bawah itu sudah betul-betul dipilah, ini akan lebih meringankan lagi. Yang paling efektifnya itu ketika kesadarannya terbangun, sampahnya sudah terpilah dari rumah, itu lebih ringan Ya, betul. ngurusnya. Ada nggak sih Pak di Kabupaten Cirebon yang bisa menjadi percontohan tentang pengolahan atau pengolahan sampah di tingkat bawah gitu? Pengolahan sampah berbasis desa yang sudah bagus ada di desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber. Cek gitu aja. Ini desa sudah banyak dikunjungi oleh luar daerah malah. Jadi yang saya lihat itu memang komitmen pimpinan Pak Kuwu. Oh, Ciawi Gajah itu kalau tidak salah ya gambarannya punya 2.500 kepala keluarga. Ya. Dari 2.500 itu sebetulnya baru 600 kepala keluarga yang milah. Baru 600. baru 600. Ya. Tapi baru 600 saja ternyata dampak terhadap pengolahan sampah di sana sudah bagus. Pak Kuwu di sana sudah berhasil mempekerjakan tenaga kerja 30 orang Oh, dengan ternyata menggaji membuka lapangan kerja ya. dengan membayar sesuai dengan standar UMK. Wah, luar biasa. Dalam satu kesempatan, desa Ciawi Gajah sudah mendapat keuntungan sampai 12 juta dari ngelola sampah yang dari 2.500 kakak. Ya. Kemudian sekarang sudah berkembang. Desa Ciawi Gajah sudah bekerja sama dengan 8 desa untuk ngelola sampah. 8 saat sekitar. Iya. Ya, oke. Jadi di sana itu yang paling utama itu memang mereka memilah sampah plastik yang high value, yang botol minuman Ya, apa gitu. minuman. Mereka cacah itu dijual kan lumayan mahal. Ya, Kemudian sampah-sampah organiknya mereka kelola menjadi pupuk sampai pada pupuk cair. Sampah-sampah plastik low value mereka leburkan menjadi batako apa. Dan yang bakar ya jadi. luar biasa memang di sana itu bersinergi dengan kelompok tani sehingga tadi sampah-sampah organiknya jadikan bisa pupuk buat untuk pupuk. sekitar. Jadi Ini kenapa nggak bisa di nah, kalau menyimak Ciawi Gajah yang sudah studi ke sana banyak, berkunjung banyak, tapi memang yang adopsi belum banyak. Karena tadi sebetulnya yang paling utama adalah komitmen. komitmen dari ya, Tidak pimpinan mudah utama. kan menggiring penduduk untuk memilah. Iya. Bagaimana komitmen? Nah, yang saya salut dengan Pak Kuwu Nunung ini, dia punya berbagai cara mendorong penduduk untuk tergerak memilah. Tadi yang 600 kakak sudah sadar. Nah, bagi yang belum memilah, yang penting dia mau buang ke TPS, tidak menjadi sampah liar, dikasih insentif, dipotong iurannya. Ini kan perlu sikap dari pemerintah desa yang Iya. cerdas menyikapi ketika ini susah didorong untuk memilah, maka yang penting buang ke TPS, maka iuran itunya tidak didiskon. Harus ada iming-iming dulu. Ya, mungkin harus begitu gitu kan. Nah, itu yang akhirnya masyarakat daripada buang sampah sembarangan, buang sampah di depan tidak dipilah, iurannya tinggi, lebih baik buang sendiri ke TPS dengan iuran yang lebih rendah. Cakap itu riset seperti itu betul. ya. Ini memang perlu keberanian, tadi komitmen juga kan, apa budaya pasti contoh juga nih pasti kan. Kalau nggak begini nggak akan ikuti Pak Kuwu. Dia udah memberikan contoh gitu. Akhirnya kami ketika mendapati desa yang semangat seperti itu, kita juga memfasilitasi dengan berbagai Oh iya, betul. program dan fasilitas. Saya kirim simpen truk di sana 1, mesin pencacah kita kirim, mesin pelebur kita kirim. Tuh malah jadi banyak akhirnya kan. Iya. Dan saya menunggu desa-desa lain yang bersama seperti itu, kita siap untuk support gitu. Tuh. Ini harusnya ada ya semua desa lah di Kabupaten Cirebon. Berapa desa sih Pak? Ada 412 desa dengan 12 kelurahan.
Satu lagi yang sudah jalan kerjasama dengan Indosemen Palimanan Barat. Oh, Palimanan Barat. Paling Barat memang disupport oleh Indosemen, itu juga bagus. Kemudian sekarang sudah melebar juga ke Desa Gempol. Karena ada pola baru sekarang untuk mengelola sampah ini. Sampah bisa jadi uang nih, benar nih. Iya, iya. Sampah di desa dipres, dicacah, kirim ke Indosemen. Indosemen beli itu. Oh, Indosemen udah nampung cacahan itu ya? Iya. Dan sekarang tadinya Palimanan Barat, sekarang sudah ada satu desa lagi Gempol. Dan 2025 ini kalau saya ditanya program apa 2025, saya merencanakan ada 10 desa yang kita akan rencanakan kirim bantuan mesin supaya bisa tadi polanya dipres, dicacah, kemudian sampahnya bisa dikirim ke Indosemen. Indosemen nampung sampah itu gitu. Tidak jauh-jauh lah, di sini udah ada gitu ya, udah ada yang nampung. Itu tadi bisa membuka lapangan kerja juga, ternyata gitu kan, sampai bisa bayar gaji UMK Pak ya? Iya, sesuai dengan UMK. dari ngelola sampah. Dari ngelola sampah. Tadinya memang sebetulnya sampah itu bukan hal yang kotor sebetulnya kalau betul bisa dikelola ya. Betul. Jangan sampai ya itu tadi mungkin karena anggap lah sampah. Ya itu stigma yang harus kita rubah. Nah itu dia Pak, betul. Stigma Ini memang berat gitu kan. Bahwa sampah itu uang. Itu harus kesana dulu gitu ya. Bahwa sampah itu uang. Sebetulnya dari sekolah tadi itu udah mulai muncul Pak ya. Dengan mereka mulai mengolah menjadi bahan-bahan yang kreatif gitu kan, bahwa itu bisa dijual dan lain-lain, dan itu memang cuan sebetulnya gitu kan, cuan. Oke, selain itu apa lagi Pak program di 2005? Kalau terkait sampah tetap kita bergerak dari sisi penyadaran, artinya pemberdayaan. Bank sampah kita galakkan. Dan udah ada berapa sih Pak bank sampah? Kalau tidak salah sudah ada di angka 51. Kemudian yang perlu saya sampaikan, saya sudah beberapa tahun lalu bekerja sama dengan Polres. Yang namanya Green Service, di mana sampah bisa menjadi pengganti biaya ganti SIM, SKCK dan lain-lain. Kita sudah kerjasama dengan Polres 2-3 tahun lalu. Jadi nabung sampah itu bisa pakai bayar untuk bikin SIM, dan lain-lain. Itu kita sudah kerjasama dengan Polres. Namanya programnya Green Service. Green Service ya. Artinya nih warga Kabupaten Cirebon nih memang harus melihat bahwa program itu banyak, tinggal kita kemudian mau atau tidak nih melakukan pertama berubah dalam hal pandangannya terkait sampah, bahwa harus betul-betul dimulai memilah itu harus dari bawah, dari rumah tangga itu ya. Nah kemudian di luar sampah pasti akan banyak juga bidang lain di LH yang sedang digarap itu ya, termasuk kemudian terkait dengan lingkungan hidup, dalam hal ini misalkan tentang penanaman kembali reboisasi di beberapa wilayah yang memang kurang bagus secara kesuburannya gitu. Itu apa aja Pak yang kalau di luar sampah itu? Saya bicara secara umum core bisnisnya LH ya. Jadi LH itu kan salah satu unit organisasi SKPD yang membantu bupati dalam program yang berkaitan dengan bagaimana menjaga lingkungan hidup. Jadi ini diterjemahkan dengan dibentuknya beberapa bidang di LH. Kemudian yang menjadi acuannya adalah indeks kinerja utama LH, IKU. LH itu yang menjadi acuan bagi dia bekerja baik atau tidak itu diantaranya pertama menjaga kualitas lingkungan hidup. Ini diterjemahkan dengan bagaimana kualitas udara di Kabupaten Cirebon, bagaimana kualitas air di Kabupaten Cirebon, itu IKLH. Kemudian bagaimana tutupan lahan. Kemudian IKU berikutnya adalah bagaimana penanganan sampah. Kemudian IKU yang lainnya adalah hal-hal lain berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran. Untuk menerjemahkan itu, maka di LH itu ada 4 bidang. Pertama, bidang tata lingkungan. Bidang ini adalah bidang yang merumuskan bagaimana lingkungan Kabupaten Cirebon dikelola dengan baik, dengan menyusun KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Ini harus menjadi acuan setiap stakeholder untuk membangun di Kabupaten Cirebon. Seperti apa dasar-dasar konsep lingkungannya. Kemudian yang paling krusial dari bidang TL ini adalah berkaitan dengan regulasi perizinan berusaha. AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Jadi setiap aktivitas usaha ataupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ini harus lolos dulu secara kualitatif pengelolaan lingkungannya. Ini triggernya di situ. Kemudian ada bidang pemulihan lingkungan, peningkatan kapasitas pemulihan lingkungan. Ini tadi yang bercerita bagaimana tentang alam-alam yang terdegradasi kualitasnya,
sumber mata air yang Ya rusak, rusak ya. lingkungan-lingkungan suaka yang rusak. Nah, jadi bergerak di bidang atau tugasnya PKPL, penanaman, pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran. Kemudian ada bidang yang menegakkan hukumnya nih. Oh, Karena ya, kan tidak oke. terlepas dalam peristiwa-peristiwa aktivitas manusia ini Ada pelanggarannya. ada yang member-member mengelola lingkungannya tidak baik, Iya, merusak iya, alam. Di sini ada penegakan hukum iya. di bidang PLPH. Hmm. Satu lagi bidang yang tren tadi, kebersihan pertamanan, Oh. ngurus RTH dengan ngurus sampah. Nah ini jadi program ini semua berjalan beriringan, ditetapkan oleh bidang TL tentang garis-garis besar pengelolaan lingkungan hidup, diawasi oleh PLPH bagaimana ya. jalannya, dipulihkan oleh PKPL dan diberdayakan masyarakatnya di situ. Iya, 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 iya. Kalau di kabupaten memang sih ada industri besar ya, Ya. semen segala macam. Tapi ada beberapa juga yang semacam yang ilegal gitu ya. Ya. Nah ini bagaimana nih menyikapi yang ilegal ini? Bagaimana tindakan pemerintah ini? Ya, jadi begini. Pertama ada pembagian kewenangan karena saya harus ngomong itu dulu karena pengawasan itu melekat pada siapa yang harus yang mengeluarkan izin. Oh, oke, oke. Tidak dipungkiri kami juga sering mendapat laporan ada kegiatan-kegiatan yang diindikasikan belum memiliki perizinan, gitu kan. Perizinan ya. Maka ketika hal itu terjadi, kami pertama adalah melihat dulu itu ada di siapa kewenangannya. Iya, iya. Ketika kewenangannya ada di provinsi atau di pusat, kami melaporkan. Ketika memang kewenangannya ada kita, kami melakukan tindakan. Tuh. Pada prinsipnya, apapun kegiatan atau aktivitas di lapangan, sebelum mengantongi izin, ya dia tidak boleh melakukan aktivitas. Betul, betul. Bagaimana ketika terlanjur? Maka akan ada penindakan di situ. Penindakannya seperti apa? Mulai dari peringatan sampai penghentian aktivitas. Igelannya. Ya. Tapi ya tentu kita ngelihat ada pengurangan sumber mata air ya di Oh iya, Kabupaten Cirebon ini Betul, gitu kan yang betul, tadinya betul. berapa ratus itu kan. betul. Apa sih menjadi penyebabnya? Apakah memang ada alih fungsi lahan atau kemudian pengelolaan di setempat yang tidak optimal begitu? Ya, bahwa isu berkurangnya sumber mata air itu memang betul dan itu mohon maaf sekali lagi saya sampaikan perhatian terhadap itu kita masih artinya semua pihak masih kurang ya. Kalau saya pernah mendapat laporan itu data di sekitaran Cirebon itu dulu ada sekitar 200 lebih sumber mata air, maka kali ini mungkin di bawah 100. Oh, Apa drastis ya. apa penyebabnya? Ya tadi pembukaan lahan, alih fungsi lahan yang memang mungkin tidak diiringi dengan bagaimana menjaga sumber-sumber mata air. Iya, iya. Maaf, kalau kita lihat sekarang daerah atas, karena Cirebon akan tergantung daerah atas Kuningan ya. Ya, betul, Oke. betul. Bagaimana masifnya di daerah-daerah apa itu Paluntungan apa membuka Santana ya. Santana, membuka kafe, membuka ruang-ruang baru untuk wisata. bisnis ya. Bagaimana itu hitungannya terhadap tangkapan Kalau air. gitu ya, ya, Makanya ya, ketika ya, kemarin terjadi banjir bandang, saya berpikir mungkin kita juga harus berpikir mengevaluasi itu ya. Sekian banyaknya pembukaan lahan baru dari tadinya hutan, kemudian menjadi lahan-lahan bisnis, larian airnya ini disiapkan seperti apa? Nah ini jadi kalau ditanya bagaimana tingkat kerusakan mata air ya memang sudah cukup harus serius kita Iya, iya, iya. membicarakan dan mengatasi itu. Kalau tidak mungkin kita harus bersiap dengan bencana-bencana yang luar biasa. Ngeri juga ya kita. Terutama kaitan dengan di KLHS kami batas ambang masalah air tanah sudah luar biasa. Berapa? 50% sudah melebihi tingkat membahayakan. Oh, 50%? Iya, sudah di atas 50%. Sudah tidak daya dukungnya sudah sangat. Artinya untuk mendapatkan air bersih itu udah Ya. sulit. Sudah susah. Oh, Ini ancaman yang luar biasa kalau kita tidak konsen bagaimana memulihkan. Dan lagi-lagi berbicara tentang
kekritisan lingkungan ini kan kadang kita luput untuk membahas, untuk menjadikan ini prioritas. Iya, iya, betul, betul. Kita cenderung di daerah itu melihat yang penting jalannya bagus, yang Nah. penting listriknya terang, Iya, airnya ada, tapi kita lupa bahwa ancaman yang paling utama adalah bagaimana alam tidak lagi mendukung kehidupan kita. iya, 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 iya. Nggak nyangka juga Kabupaten Cirebon ya. Ya, Udah lumayan kritis. iya lumayan kritis dari sisi ketersediaan air ya. Ya, Air karena dekat dengan pantainya, laut, sehingga otomatis hanya bagian selatan yang mungkin masih menyimpan cadangan cukup di ada atas, petanya ya. itu yang sangat jelas. Kan bisa kita lihat Cirebon ketika musim kemarau kekeringan, Oh kan iya, repot di mana-mana kan. Keringnya juga retak-retaknya udah Nah, gede. ketika musim hujan langsung banjir. Banjiran. Ya. Tapi sebetulnya sudah ada koordinasi Pak dengan Pemkab Kuningan untuk membicarakan soalan itu Pak. Di tingkat pimpinan, kalau tidak salah saya pernah dengar ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Kuningan. Hanya memang kan belum detail seperti apa. Iya, 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 iya. Mungkin saja memang kebutuhan daerah lain tersebut juga memang mengembangkan bisnis dan lain-lain Ya, kaitan dengan ya, PAD dan lain-lain. Tapi harus lebih dalam telahannya. Kemudian kalau saya melihat ini misalkanlah antara Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan punya kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan visi misi daerahnya, tapi jangan dilupakan bahwa ketergantungan satu sama lain juga sangat sangat luar biasa. Ya, Maka betul, provinsi yang harus menggait. Kalau berpegang pada ego daerah masing-masing kan pasti akan bertahan dengan kepentingannya. Ya, sulit lah kita ketemu Ya, Pak. misalkan Kuningan memang kebutuhan mereka untuk mengembangkan bisnis, Wisata, ya. mengembangkan apa, wisata untuk sumber PAD, sumber kehidupan masyarakat. Iya. Tapi bagaimana efek dari tersebut terhadap lingkungan tidak hanya Kuningan tapi daerah sekitar. Artinya provinsi yang harus menggait, memberikan batasan. Iya, iya. Gitu menurut saya. Kalau melihat dari ini sih Pak ya, dari aktivitas gubernur terpilih gitu ya, Ya, rasanya concern terhadap lingkungan sangat besar ya. ya kalau saya perhatikan beliau ini kan konsepnya sangat kuat bagaimana menjaga lingkungan. Lingkungan, ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa diterjemahkan, bisa diimplementasikan Ya, di betul. lapangan untuk kita semua. Karena kalau kejadian seperti ini terus kan ya akhirnya tiap tahun ya kekeringan, kebanjiran, nggak akan selesai-selesai. Dan terutama sekarang kan ada peringatan yang sudah terbukti. Bencana yang kita alami sekarang itu hidrometeorologi. Ya, itu betul. Kemarin kita Cirebon, kemudian berikutnya saya dengar Pekalongan, kemudian Iya. Bali. Artinya betul-betul yang ancaman bencana hidrometeorologi itu luar biasa. Iya, iya, iya. Wah, kalau ya memang ini perjuangan yang sangat panjang gitu Pak ya untuk bisa mengembalikan lagi kondisi alam, dan kemudian memberikan tadi penyadaran kepada masyarakat ya, sebuah upaya untuk bisa membentuk pemahaman yang sama terkait dengan pengelolaan alam, lingkungan, dan lain juga yang paling kecil tentang sampah Pak ya. Ya, ada hal terakhir yang disampaikan untuk warga Kabupaten Cirebon. Ya mungkin kalau saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan itu, jargonnya sedikit sebetulnya. Marilah kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Oke. Karena tadi kita terbius untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya instan, kemudian hal-hal yang terlihat oleh mata, tapi kadang kita melupakan bahwa apa yang kita lakukan itu merusak lingkungan yang justru akan membahayakan kelangsungan hidup kita bersama. Iya, iya, betul. Jadi mulai saat sekarang lestari atau tidaknya lingkungan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka marilah mulai kita dari diri untuk mencintai, ikut berperan dalam melestarikan lingkungan dan mengelola alam, sehingga kita bisa mewariskan alam dan lingkungan ini ke generasi berikutnya dalam kondisi yang tetap baik. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Kehadirannya juga paparannya nih luar biasa sekali. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para pengunjung atau viewer kita, dan terutama untuk warga Kabupaten Cirebon ya. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita. Itulah yang kemudian memang harus kita dengungkan terus supaya menjadi sebuah kesadaran kolektif ya, sebuah kesadaran bersama, dan khususnya untuk warga Kabupaten Cirebon. Demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Bapak Iwan Ridwan Setiawan. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain di program Government Talk berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.